kasih Bapa yang baik, hamba siap dan hamba sudah ada di sini. Mari Tuhan, kita melayani bersama-sama. Terpujilah nama-Mu. Mari saudaraku, kita yang siap dengan firman Tuhan bersama, katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yang sudah ketemu ayatnya katakan amin. Haleluya. Ya. Baik. Saya akan baca ayat pertama, saudara akan baca ayat kedua, kita bergantian. Judulnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Haleluya. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saudara, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap. Oke, sampai 4 saja dulu saudaraku ya, biar nanti kita jangan lupa kisahnya dari atas karena langsung kita habiskan. Oke. Ya, di ayat 1 berkata, saudaraku, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya yang kusut. Tidak ada kusut di situ, tapi saya percaya dua orang ini, ya, yang sedang membasuh jalannya, ya, mukanya kelihatan lelah. Ya, kebetulan kita di sini juga tinggal di daerah laut, ya, daerah-daerah pesisir. Saya percaya kalau cerita tentang seperti ini, saudara semuanya sudah tahu, ya kan? Bahwa dua orang ini pagi-pagi ketika Yesus ada di pinggir danau Genesaret, ya, orang-orang sudah banyak mengikuti dia. Untuk apa? Untuk dengar firman. Nah, Yesus ada di pinggir danau itu, dan dia lihat ada dua orang di pinggir pantai lagi beres-beres jalannya, saudaraku. Yesus lihat, wah, kasihan dua orang ini, kok mukanya cembetut banget, ya. Ada apa gerangan? Ya, dua orang ini sedang merapikan jalannya yang kusut. Makanya akhirnya pikirannya pun juga kusut. Wajahnya pun kelihatan kusut juga. Saudara tahu kira-kira kenapa wajahnya kusut? Haleluya. Nanti kita baca kisahnya, saudaraku. Ternyata bahwa dua orang ini semalam-malaman nangkap ikan, sampai pagi tidak dapat, saudaraku. Ya. Nah, perhatikan Alkitabnya, saya akan baca. Ayat 2, ia melihat dua orang perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Nah, ternyata Tuhan tidak peduli masalah mereka, saudaraku. Artinya, sekalipun Petrus yang punya perahu itu sedang wajahnya kusut, Tuhan ingin memberi penghiburan kepadanya. Itu sebabnya dia langsung naik di perahu Petrus itu, salah satu perahunya mereka. Lalu dia bilang, bro, tolong dorong perahunya sedikit. Karena udah banyak sekali orang berkerumun untuk dengar dia berbicara. Akhirnya dia langsung naik perahu, disuruh apa? Dorong dikit. Ya, biar saudara tahu gambarannya. Lalu Petrus bilang, ini orang sok-sokan banget sih. Udah tahu saya lagi mumet begini, udah kerja semalam-malaman gak dapat hasil, mau naik di perahu saya sembarangan aja. Tapi herannya, saudaraku, rupanya Yesus sudah menjamah alam pikirannya Petrus ini. Petrus nggak tahu bahwa sebentar lagi dia akan dapat berkat. Saya mau bilang sama saudara, ketika saudara sedang dituntun sama Tuhan, sebenarnya saudara tidak tahu apa yang akan terjadi, betul nggak? Tapi
kalau saudara nurut aja, heran loh. Untuk kali ini kok pikiranku enggak pakai logika gitu ya. Kenapa ya aku hari ini tuh kesana itu kok sepertinya ada yang dorong gitu loh. Sampai-sampai saya kayaknya manut aja gitu. Saya mau bilang saudaraku, pekerjaan Roh Kudus, cara kerja ilahi itu seperti itu. Dia nggak akan minta saudara untuk mikir dulu. Karena kalau kita mikir dulu baru dapat proyek, itu bukan mukjizat, betul nggak? Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika saudara nggak mikirkan sesuatu, ketika saudara tidak memprogram sesuatu, ketika saudara tidak membuat satu statement yang untuk mengejar berkat itu, saudaraku, lalu Roh Kudus memimpin saudara dengan tidak ada penolakan, tidak ada pemikiran pakai logika bahas dulu gitu, nggak ada. Saya percaya akan ada sesuatu terjadi. Berjalan dengan Roh Kudus itu seperti itu. Makanya Yesus ketika lihat dari jauh, karena Dia penguasa alam semesta, Dia sudah langsung impartasi sebenarnya pengurapan itu, tapi dua manusia ini gak sadar. Makanya ketika Yesus menumpangi salah satu perahu itu, dan Yesus suruh, bro, tolong dorong perahunya dulu bro. Petrus menurut. Orang yang cenderung mendapatkan berkat besar, itu selalu nurut apa kata Tuhan. Sekalipun belum melihat sesuatu. Itu sebabnya waktu Yesus naik atas perahu itu Petrus bingung, loh ini siapa? Oh naik di perahu gua. Nah di atas perahu itu dia ngajar. Haleluya. Petrus belum melihat sesuatu. Saya mau bilang begini saudaraku. Ketika saudara memberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk melakukan karyanya, perahu Petrus dipakai Tuhan loh. Betul ya? Petrus belum lihat sesuatu kan? Tapi ketika Petrus ikhlas, perahunya dipakai Tuhan untuk ngajar, sama kayak Pastor Daud nih, khotbah. Amen. Petrus ini ikhlas, ya udahlah, pakailah perahuku ini untuk engkau mengajar orang banyak. Dari perahu itu Yesus, waduh, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Datanglah kepada Bapamu, sebab Bapamu mengasihi engkau. Bapamu mengampuni segala dosa-dosamu. Pokoknya Yesus ngajar. Petrus ikhlas, perahunya dipakai. Belum juga terjadi sesuatu. Tapi saudara tahu, ketika Petrus mau perahunya dipakai sama Tuhan, apakah Tuhan lepas tangan saja? Halo? Enggak. Tuhan enggak mau pakai saudara dan biarkan begitu aja. Perahumu itu pelayananmu, amen. Perahumu itu ya tubuhmu, perahumu itu keluargamu, anak-anakmu. Pakai Tuhan, pakai. Benar? Ada di sini yang nggak mengizinkan anaknya melayani Tuhan? Coba angkat tangan. Jadi saudara harus mau ikut Tuhan. Kalau boleh pakailah saya Tuhan gitu kan? Iya, jangan saudara tahan hidupmu itu. Hidupnya Petrus itu di perahu, karena dia cari nafkah lewat perahu, betul. Tapi Petrus mau loh perahunya dipakai. Wow. Ketika Yesus sudah mengajar, mari kita lanjut ayatnya saudaraku. Praise the Lord. Ya. Saya ulang ayat 4. Setelah selesai berbicara, artinya mengajar ya, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tadi dikatakan di ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh. Sedikit, a little bit far. Sedikit jauh. Kalau dari bibir pantai itu kira-kira sedikit jauh itu berapa meter saudaraku? Yang penting kalau ngomong kedengaran kan? Jadi tidak terlalu jauh. Tapi setelah Yesus mengajar orang banyak, apalagi yang Yesus suruh kepada Petrus, udah tadi perahunya dipakai, sekarang nyuruh lagi di ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Lihat baik-baik. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya,
Aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Mari kita bahas 2 ayat ini. Ya. Lalu setelah Yesus mengajar orang banyak itu, dia minta sama Petrus, bertolaklah perahu ini ke tempat yang lebih dalam. Lalu Petrus naik ke perahu itu, jeblok, ya kan? Lalu Petrus sama temannya juga itu, lalu mulai mendayung. Di firman Tuhan ini ditulis bertolaklah ke tempat yang dalam. Kata dalam itu kalau Tuhan Yesus yang sebut terukur gak? Kalau Tuhan yang mengatakan dalam, itu sebenarnya sudah tidak memungkinkan. Yesus menantang imannya Petrus. Petrus bilang, "Guru, kami sudah sepanjang malam menjala ikan, bukan hanya di sini, bahkan udah keliling-keliling di sepanjang danau ini, tidak dapat apa-apa." Saudara tahu, Petrus ini nelayan tulen. Pasti yang namanya nelayan dari kecil dia sudah tinggal di pantai. Kalau di sini di laut. Nelayan mana yang nggak tahu kapan waktu menjala, kapan nggak akan dapat? Saya yakin semua nelayan punya prinsip, amen. Kemudian kenapa Petrus harus menangkap ikan malam-malam? Ada yang tahu di sini? Kenapa nelayan harus nangkap ikan malam-malam? Dan kalau siang-siang itu memang ada yang nangkap ikan iseng-iseng, itu ikan-ikan cere itu, ikan kecil-kecil. Ada yang tahu, saudaraku, kenapa Petrus nelayan ini menangkap ikan malam-malam? Pernah lihat ikan di akuarium? Ikan itu semuanya karakternya sama. Kalau siang hari, pagi hari, ikan-ikan di akuarium itu ada di mana? Di bawah kan? Dia udah main-main kan? Tapi kalau malam, contoh kayak ikan arwana lah, lebih enak lihatnya. Malam dia di mana dia? Di atas permukaan. Sebenarnya ikan itu tidur, tapi matanya mendelik. Makanya kalau nangkap ikan malam-malam, itu dia gampang, saudaraku, karena dia nggak tahu apa-apa. Ya, sekalipun matanya kebuka, karena ikan memang nggak bisa tutup mata begini gitu ya, nggak bisa. Ikan itu tetap buka matanya, tetapi malam-malam dia tidur. Nah, kalau saudara perhatikan ikan-ikan di rumahan itu yang dipelihara di akuarium, saudara tahu. Itu sebabnya Petrus ini menangkap ikan malam-malam. Ya, apalagi kalau kita lihat banyak perahu-perahu yang tangkap ikan, jenis-jenis ikan tertentu, dia pasang lampu banyak sekali. Ya, karena ikan itu kalau udah malam dia tidur, dia suka nyaman kalau terang. Makanya kalau bulan penuh itu terang, ikan-ikan banyak. Menurut kemampuan dan kecerdasannya Petrus, malam ini kita pasti panen besar. Tapi ternyata, saudaraku, sepanjang malam mereka kerja, tetap tidak dapat apa-apa. Sedih nggak, saudaraku? Berapa banyak saudara kita itu sering sekali seperti dia. Kita pikir dengan kekuatan, kemampuan, kecerdasan kita pasti akan cuan lah, gitu ya. Ternyata apa? Zong. Amsyong. Ya, amsyong ya. Apa sih artinya amsyong? Jong. Zong. Ya. Mau cuan gitu ya. Waduh. Artinya, saudaraku, buang-buang waktu dan buang-buang tenaga, sia-sia, saudaraku. Petrus itu sebabnya ketika dia rapi-rapi jala pagi itu, mukanya bisa kebayang bagaimana mukanya semalam-malaman gak dapat. Pulang gak bisa kasih makanan buat istri dan anak-anaknya, gak bisa kasih jajan. Kenapa? Tidak ada hasil. Kira-kira kalau suami pulang ke rumah udah cari nafkah sepanjang malam, gak tidur gitu, pulang gak bawa hasil, kira-kira enak gak dilihat di rumah? Halo? Makanya istri-istri kasihan sama suami ya. Jangan nanti kalau lihat udah wajah suami itu cembetut, gitu kan, masih disemprot juga. Mana? Gak dapat loh. Makanya kau itu malas sih kau, bilang ya. Kok kerja pun kau nggak benar, makanya nggak berkat, nggak pintar kau. Iya ampun, itu suami udah sampai nggak tidur, udah keroncongan perut gitu kan, pulang masih disemprot juga. Jangan ya. Yang ibu-ibu katakan nggak gitu. Kami nggak begitu bilang. Ayo dong. Enggak. Ayo dong. Nah, iya, siapa tadi ngomong tadi? Yang di sini sepakat dengan saya, yang di sini, biarin aja om. Suami gua gak bener memang. Haleluya. Dengar baik-baik ya ibu-ibu ya. Sayangin suamimu. Apalagi dia memang pekerja ulet. Ketika dia gak bawa duit ke rumah, udahlah pak, besok juga masih ada hari baik. Tenang aja lah.
Ya kan? Minum susu, mantap, ya kan? Masih ada kok beras di rumah, tenang aja Pak. Seminggu lagi kita masih bisa bertahan. Aku atur uang dengan sebaik mungkin. Waduh, kalau seandainya Petrus pulang begitu dia jumpai istrinya dengan baik begitu, Petrus sehat gak? Sehat. Sehat, makanya banyak suami-suami akhirnya sakit jantung saudaraku. Udah masuk angin, kurang tidur, tensi naik, sampai rumah disemprot juga tambah naik tensinya saudaraku. Haleluya. Saya berharap di jemaat ini gak ada yang seperti itu. Wih, amennya kencang. Yang udah punya suami? Kelihatan dari wajah aja masih jomblo. Kalau single itu keputusan, tapi kalau jomblo nasib. Canda ya. Kalau khotbah nggak canda itu nggak ketawa itu Pastor Daud udah tegang pula lagi di sini. Nanti orang pulang, lu muka lu kenapa sih lu tegang amat? Iya, khotbahnya hari ini tegang banget gitu. Sampai jalan juga tegang. Haleluya. Iya. Ini Pastor Daud berusaha bikin sesuatu biar saudara ingat siapa tuh Pastor Daud. Oh iya, gua tahu. Iya, dia yang khotbahnya model gini. Haleluya, biar saudara tidak lupa. Baik, sampai mana tadi ya? Jomblo. Jangan diulang lagi jomblonya. Tadi sampai mana Pak? Sampai mana tadi? Jomblo. Bukan, dia diulang lagi. Ini demen nih jomblo-jombloan nih. Ini jangan-jangan cari masih jomblo juga nih ya. Gue curiga nih. Oh ada. Oh itu ibunya ya? Yang sebelah ya? Ponakan. Oh ponakan. Gak apa-apa ya, saya candain begitu ya. Karena di tengah-tengah khotbah itu harus break sedikit ya. Oke. Nah, jadi tadi si Petrus itu akan tetap sebenarnya tidak akan bermasalah kalau ketika dia pulang tidak bawa hasil, istrinya tetap manis. Amen. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu kasihan. Makanya saya mau bilang saudaraku, sifat daripada Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita adalah penuh dengan belas kasihan. Sekalipun saudara belum melayani Tuhan, ketika saudara dalam keadaan sesak, ketika saudara sedang banyak beban, banyak problem, banyak masalah, saudaraku, sebenarnya Tuhan lihat saudara, cuma saudara gak sadar. Petrus pun seperti itu, ketika Yesus lihat, itu Yesus belum say hello Petrus, how are you? Gak begitu. Dia lihat dari jarak jauh, aduh kasihan banget buat melayani. Oke deh, Tuhan langsung bikin program. Dia naik, ngajar, selesai itu lalu dia suruh Petrus untuk menyorong perahunya ke tempat yang lebih dalam. Petrus langsung jawab, Guru, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan di daerah ini. Perhatikan kalimatnya, di daerah ini yang menurut Petrus banyak ikannya, tapi ternyata kami tidak menangkap satu ekor pun, Guru. Saudara tahu apa yang terjadi? Tadi saya sudah katakan sebenarnya malam-malam itu ikan sudah tidur dan ngambang di atas, gampang ditangkapnya. Jala kecil pun, jala pendek pun itu akan dapat menangkapnya. Jala itu kan ada pelampungnya di atas kan? Ada loadernya, ada pemberatnya di bawah. Oke? Jadi kalau jala itu anggaplah setinggi inilah. Ada nggak jala setinggi ini panjang ke bawah? Hah? Kalau jala pukat harimau itu ada kali ya? Tapi saya percaya pukat harimau pun nggak akan sampai ke dasar kan? Enggak. Dia paling tebarkan keliling jauh begitu, baru dia tarik pelan-pelan, gitu ya. Tapi pelampung di bawahnya itu, loadernya itu, pemberatnya itu nggak nyampe ke dasar, saudaraku. Ya, karena kalau nyampe ke dasar nyangkut di batu karang, nggak mungkin. Jadi itu artinya kalau kapal nangkap ikan itu hanya yang ditangkap itu di permukaan dan di tengah-tengah sepanjang jala. Itu logikanya. Ya, jadi Petrus itu jalannya pun dia sudah tahu ukurannya sepanjang tirai ini mungkin karena ini di danau, ya. Paling sepanjang ini tuh panjang jalannya dia. Kemudian maksudnya yang untuk ke dalamnya ya. Tapi kalau panjang ceratannya itu mungkin bisa berapa ratus meter. Tapi Yesus tantang Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan itu kejadiannya pagi-pagi. Menurut Petrus, ikannya lagi main di dasar, betul kan? Bukan di atas. Petrus pakai logikanya, Tuhan, nggak mungkin. Sudah semalam-malaman saya nangkap ikan di sini, tapi kami nggak dapat sesuatu, nggak dapat satu ekor pun. Tapi Yesus, perhatikan baik-baik, yang tidak mungkin bagi saudara, mungkin bagi Tuhan. Amin.
Sekali lagi, yang tidak mungkin bagi saudara, mungkin bagi Tuhan. Ketika saudara pikir nggak mungkin, ini lagi nggak musim, nggak usah lah bisnis ini. Kalau saudara pakai logika, saudara nggak akan pernah melihat mujizat dan keajaiban. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Makanya ketika kita disuruh sama Tuhan, diajak Tuhan untuk lakukan bisnis apapun, pekerjaan apapun, usaha apapun, jangan pakai logikamu. Tuhan di Tanjung Batu ini kalau saya jual ini nggak mungkin Tuhan, orang-orang nggak akan butuh. No, stop. Remember, amen ya. Jangan pakai logikamu. Kalau Tuhan suruh saudara mungkin jual cengkeh di sini, misalnya seandainya Tuhan di sini orang nggak akan ada yang mau makan cengkeh, Tuhan. Contoh ya, ini contoh, sekalipun ada. Tuhan bilang, jual, cari cengkeh itu. Ketika saudara nurut, saudaraku, saudara datangkan, tak dari mana itu cengkeh. Saudara tahu, tadinya saudara pikir nggak akan booming nih. Begitu cengkehnya saudara datangkan, saudara, ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan deh, aku nurut aja. Tiba-tiba dia pelintir semua orang di penduduk itu. Saya nggak tahu karena mungkin masuk angin kah gitu ya. Tiba-tiba dia baca apa namanya tuh di internet tuh. Apa namanya itu, artikel. Kalau saudara mau sembuh rematik, minum cengkeh, kasih madu. Mereka baca saudara, cari cengkeh dia. Di mana cengkeh? Di mana cengkeh? Tuhan itu punya cara yang ajaib. Halo. Kalau saudara pakai logikamu, saudara nggak pernah dapat yang besar. Tuhan itu mampu menggerakkan semua apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Pakai pikirannya Tuhan, jangan pakai pikiranmu. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Langsung kaget gua, semua langsung tinggi-tinggi loh. Asli dahsyat, ini dahsyat ini. Yang kedua ini benar-benar saya salut loh, langsung begitu. Tadinya naik pelan-pelan. Indonesia tanah airku, pelan-pelan. Kalau ini enggak, hiduplah Indonesia Raya. Langsung saudaraku. Wah, ini saya suka respon begini. Tapi di belakang cool aja gitu kayaknya. Enggak terjadi sesuatu di belakangnya. Apa urapannya enggak nyampe sampai sana ya? Maju dikit. Biar kayak impartasi nih sama orang depan. Haleluya. Nah, ketika Yesus suruh, ayo Pak Petrus, sorong perahumu ini ke tempat yang lebih dalam. Petrus sebenarnya udah mikir, jala gua nggak nyampe di tengah-tengah Tuhan, paling cuma di permukaan sepertiga kali. Ini pagi-pagi Tuhan, ikannya lagi main bercanda di bawah-bawah. Paling ikan-ikan gendut itu loh, yang kecil-kecil itu yang di atas yang main-main itu. Paling itu yang ketangkap Tuhan. Dia belum tahu Tuhan Yesus itu yang menciptakan segala sesuatu. Petrus belum tahu bahwa semua yang hidup di alam ini punya Tuhan. Sekali lagi, semua yang hidup di alam semesta ini, bahkan emas dan perak, itu punya aku, kata Tuhan. Bangga punya Allah kita ini. Bangga gak punya dia. Kalau dia punya emas dan perak, Bapak kita itu, kira-kira anaknya kebagian kan? Bilang sama kiri kananmu, kamu pasti kebagian. Iyalah, Allah kita tuh kaya raya betul. Gak perlu ngemis-ngemis, gak perlu. Dia tahu untuk membuat anak-anaknya senang. Amin. Seorang bapak itu kalau mau membahagiakan anaknya, dia bilang perlu punya tabungan berapa nak biar kita beli mainan. Punya gak begitu gak? Enggak. Bahkan sekalipun lagi bokek saudaraku, kalau papanya udah kangen dan saking senangnya lihat anaknya ketika dia akan mau pulang, karena setiap kali papanya pulang, papa gitu ya, dipeluk saudaraku. Sekalipun papanya tuh belepotan oli karena kerja di bengkel, dia peluk juga sama anaknya. Anaknya pun juga peluk, papanya juga peluk anaknya saudaraku. Nah, papa yang baik itu sekalipun belum gajian, pasti dia suka beli coklat buat anaknya karena anaknya senang. Adakah bapak-bapak seperti itu di sini? Jangan-jangan nggak ada lagi. Kalau anak lain dikasih, ya kan? Semoga nggak ada di sini ya. Jadilah papa yang baik bagi anak. Jangan saudara bilang, om papaku nggak begitu. Nanti kasih temu sama Pastor Daud, kita konseling loh. Ya, nah itu tadi Petrus udah pakai logika dia, tapi dia bilang karena engkau yang mau nyuruhnya guru, aku mau tahan. Yuk kita sorong, lalu dia dayung ke tempat yang lebih jauh. Udah kecil tuh orang di sana. Amen. Lalu Yesus bilang, kita baca dulu deh, ya biar nyampe ayatnya. Nanti saya terusin tapi tanpa backup data nggak enak.
Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka melayang. Sejumlah besar, bukan sejumlah kecil. Artinya itu ikan. Artinya ikan yang ketangkap itu ikan kecil-kecil atau ikan besar-besar? Wow. Haleluya. Coba bikin matanya kayak melompat ke Kaisar nih. Wow. Ayo bilang dulu. Kaget dikit. Wow. Ayo lihat kiri kanannya. Wow. Ayo dong. Sekalipun maaf ya, matanya agak sipit, buka dikit, buka dikit. Wow gitu. Kalau nggak bisa juga kebuka, ganjal. Wow gitu. Ya kali-kali kita bermain sama hadirat Tuhan itu harus bisa senyum-senyum gitu ya. Jangan cembetut terus ibadah sama Tuhan. Relax, bercanda pun nggak apa-apa karena Tuhan itu sebenarnya sedang bermain dengan kita. Ketika Petrus itu nurut, lihat, nurut. Jadi jangan bermimpi dapat berkat besar. Jangan bermimpi yang tadinya saudara sedang sakit akan sembuh dapat mujizat. Kalau saudara nggak nurut, saudara mungkin lagi sakit sekarang, pendeta nggak ada. Lalu Roh Kudus bilang, "Anakku, kau percaya?" Yakobus 5 berkata, "Jikalau ada orang sakit, baiklah ia memanggil para penatua dan mendoakannya serta mengoleskannya dengan minyak. Dan hendaklah engkau saling mengaku dosamu, sebab doa orang benar besar kuasanya." Saudara lagi sakit encok nih. Aduh, sakit banget. Roh Kudus bilang, makanya saya udah bilang tadi di awal, sekalipun saudara lagi keadaan susah, punya masalah, sebenarnya saudara itu diperhatikan Tuhan. Tapi kita yang kadang-kadang nggak ngerti. Amen. Makanya ketika saudara sakit encok, Roh Kudus bilang di hatimu, itu ada minyak itu. Kan firman Tuhan bilang, oleskan dengan minyak. Nah saudara nggak mau nurut, nggak percaya. Makanya saya bilang, kalau saudara nggak mau nurut dan nggak percaya dengan apa yang Tuhan katakan, saudara nggak akan pernah dapat yang besar. Mujizat itu nggak selalu harus dengan tumpang tangan pendeta. Karena di dalam saudara Tuhan sudah kasih apa? Kuasa. Nah kalau saudara dengar ada Roh Kudus berkata gitu kan, ambil minyak itu, pegang, angkat, saudara pasti bisa sendiri. Ya kan, tiba-tiba sakit perut di rumah nggak ada orang, Tuhan Yesus tolong, udah keringat dingin mau mati barangkali, mati deh gua, ya malah mati deh gua. Jangan. Roh Kudus pasti akan perhatikan saudara, langsung cepat minum air hangat, angkat air hangat pun bisa. Tuhan, aku percaya dengan kuasamu Tuhan. Tuhan, aku percaya dengan kuasamu Tuhan. Urapi, kuduskan air hangat ini Tuhan. Aku nggak punya obat dan aku nggak ngerti Tuhan obat apa. Dalam nama Yesus aku percaya air hangat ini dijamah oleh Tuhan Yesus. Segala sakit perutku hilang dalam nama Yesus. Minum. Kalau Tuhan yang suruh terjadi nggak? Iya. Itu yang saya mau ajarkan buat kita. Nurut. Jangan ogah-ogah, nggak percaya. Ini sesat nih Tuhan, sesat nih. Aduh. Jangan ya. Kalau orang bergaul dengan Tuhan, sekalipun nggak sesuai dengan paradigma manusia, don't think it. Jangan nanti kata orang gue sesat pakai minyak urapan. Orang nggak ada yang liatin saudara. Ya kan, Roh Kudus bilang, ambil minyak itu. Oh saudara, ambil minyak, doakan. Minyak ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus dan menjadi minyak yang diurapi. Aku berdoa sakit pinggang, encok-encok Tuhan di pinggang saya sembuh, terlepas dalam nama Yesus. Langsung olesin aja, bergerak lagi. Itu tiba-tiba tangan Tuhan, karena atas namanya dia bilang, minggir, encok, minggir. Enak gak? Coba kalau anak kecil tiba-tiba gatal, gigit nyamuk, anak kan nggak bisa kan? Ketika orang tuanya tahu, kira-kira orang tuanya ngapain? Garuk sendiri lah, udah gede gini. Ada yang gitu, masih kecil loh anaknya, mungkin 2 tahun. Ketika anaknya mulai bilang gatal gitu, papa mamanya langsung ngapain? Campur tangan. Langsung digarukin. Kalau misalnya benar-benar bentol, kasih minyak. Bapak kita itu lebih dari itu. Ketika saudara teriak saja, aduh sakit perut, langsung kenapa nak? Cuman saudara nggak dengar.
Dia langsung itu, kenapa? Sampai dia bisik, dengar woi. Dia sebenarnya ngomong, woi, nggak dengar juga. Ini, punya kuping nggak dipakai nih. Benar. Bapa kita itu roh, benar kan? Ini Alkitab loh. Allah kita itu roh, benar kan? Barang siapa yang mau menyembah dia harus di dalam apa? Roh dan kebenaran. Kalau roh sama roh matching nggak? Frekuensinya sama nggak? Loh, kalau Allah kita itu roh ngomong, dan kalau kita benar-benar mau hidup dalam roh, bisa dengar nggak dia ngomong? Bisa. Sama dengan pemancar radio FM 96, saudara. Kalau kita nggak tuning radio kita, nggak kita on kan, dia sebenarnya memancar nggak di udara? Memancar, tapi kita nggak dengar. Tapi ketika kita hidupkan itu radio, frekuensinya kita samakan dengan frekuensinya pemancar itu 96. Dapat nggak? Selamat pagi saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan mengikuti program musik Nusantara. Benar nggak? Halo. Geli ya. Makanya kita harus matching one frequency from heaven. Jadi ketika dia bicara dari surga, dengar gak di kupingmu? Dengar. Jadi ketika saudara sedang mau masuk ke dalam bencana pun, dia ngomong, nakku jangan belok kiri, atau berhenti dulu mobilmu, di depan itu ada maut. Saya sering ngalami seperti itu, saudaraku. Tapi by the way, kita khotbah sampai jam berapa nih? Kalau saya khotbah itu 3 jam. Sungguh loh. Ini masih di ayat berapa tadi? Belum selesai kan? Ini udah mau jam 12, aku minta maaf loh ya, overtime loh. Minta maaf, bener minta maaf. Kalau Pastor Daud ngajar itu 3 jam. Kalau saudara marah-marah nanti tolong ya, aku minta maaf. Nanti di bawah tangga kita salaman ya. Selesai sampai di situ saya pulang, Tuhan, berkatmu sudah kusampaikan. Tapi jangan saudara nanti ngomel-ngomel ya. Pendeta kali ini gua moyong lah. Aku nggak suka begini nih, oper kelewatan jam tayang gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Pastor Daud minta maaf. Tapi hati Tuhan, aku harus paksa untuk sampaikan di tengah-tengah jemaat sini. Yang siap dengan firman Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Coba kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Petrus langsung mentebarkan jalannya. Dia bilang, terserahlah, udahlah, aku nggak mau lagi pakai pikiranku. Mau ikannya lagi main di batu karang, pokoknya disuruh sama dia, sama guru ini, udah. Ayo bro, lepasin jalannya lagi bro. Ditebar. Mereka mulai keliling. Saudara tahu Yesus ada di mana? Ketika jalan itu dilepas, di darat atau di kapal? Really? Betul? Jangan pelototin gitu dong, gue jadi takut. Saya nanya kok, itu benar. Dia di kapal. Salaman dulu lah. Berarti ini pemusik kita jago juga nih. Yesus masih tetap di kapal. Itu artinya dia bertanggung jawab atas apa yang dia perintah. Yang setuju katakan amin. Dia tidak tinggal lepas tangan dan tidak lepas tanggung jawab. Ketika dia mulai minta perahunya disorong ke tempat yang agak dalam, lalu dia minta lagi ke tempat yang dalam, Yesus bertanggung jawab akan apa yang akan dia rencanakan buat Petrus. Dia ada di proyek itu. Amen. Ketika saudara mau dengar-dengaran sama Tuhan dan saudara undang Tuhan, aku punya proyek bisnis 1 triliun Tuhan. Aku gak mau ini jadi malapetaka buat keluarga saya. Tuhan, Engkau terlibat. Haleluya. Berapa banyak kita di sini benar-benar melibatkan Tuhan dalam usaha kita? I'm sorry to say, untuk membuat rally F1 berhasil di Indonesia, bukan pendeta yang diundang, tapi siapa yang diundang? Peramal skala nasional untuk musim hujan. Memangnya pendeta nggak bisa? Tapi kenapa presiden masih pakai yang begituan? Saya mulai mikir, presiden yang sudah skala internasional masih pakai begitu, apalagi jemaat? Jangan-jangan jemaat tidak libatkan Tuhan, melibatkannya pakai itu. Yang gitu ya. Wah, ya nunduk-nunduk di belakang ini. Benar pastor. Itu benar banget, di sini banyak itu. Maaf loh.
Kalau saudara udah maju 1 langkah, saudara nggak boleh mundur lagi ke titik 0. 2 langkah, Tuhan sekalipun aku belum lihat Tuhan sesuatu, tetap aku akan melangkah di langkah yang ketiga, maju terus. Petrus udah kepalang tanggung, dia gak bilang Tuhan udah balik aja lah, Tuhan udah capek gua. Enggak, saudara. Karena engkau yang menyuruhnya. Lihat, ada konsekuensi? Ada, harus ikut. Yesus bertanggung jawab dengan apa yang dia perintahkan. Haleluya. Kalau itu terjadi di dalam setiap pekerjaan saudara, pelayanan saudara, seperti Pastor Daud begini, saya yakin ketika saya berdiri di sini, saya bergerak ke sini, Yesus ada nggak di sini? Ada. Saya maju, dia maju juga, saudara. Cuma saudara nggak lihat. Makanya lihat dong. Ini yang ngomong ini Pastor Daud, tapi yang kasih perintah dia. Aku ingin memberkati anak-anakku di Tanjung Batu ini. Aku pakai hidupmu, anakku Pastor Daud. Aku yang berbicara kepada mereka. Dan aku yang membukakan mata rohani mereka, agar mereka hidup diberkati Tuhan. Yesus itu ketika dia suruh melepaskan jalannya di tempat yang dalam, Yesus tahu jalannya dia itu gak memungkinkan. Dengar baik-baik, Yesus juga punya akal pikiran. Jalannya Petrus itu cuma berapa meter ke bawah, tapi Yesus itu melebihi kapasitas pemikiran manusia. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Gak masuk akal toh. Tapi Petrus pikirannya kayak ditangkap sama Tuhan, dan dia manut aja, iya Tuhan. Logikanya mati saat itu. Ketika dia tebarkan jala, saudaraku, dengar baik-baik, Petrus terdekat. Ikannya dari mana nih? Dia lihat-lihat gak ada tanda-tanda ajaib sebelumnya. Tapi saudara tahu, yang menciptakan ikan itu sang penguasa bumi ini. Dia bersuit dalam roh. Ikan-ikan bisa dengar gak yang manggil itu sang pencipta? Ayo, aku mau ngajak menantang saudara dulu dalam dimensi roh. Ikan-ikan itu tahu gak sih kalau yang memanggil itu adalah penciptanya? Yang punya ikan ini siapa? Tuh, adiknya aja pintar. Ketika disuit dalam roh sama Tuhan Yesus, itu ikan-ikan tadinya lagi bercanda, saudaraku, di bawah. Kita dipanggil. Jalannya itu cuman gantung, saudaraku. Ikan-ikannya itu, saudara, datang dari seluruh penjuru danau itu. Kemudian, yuk kita masuk yuk, yuk kita masuk yuk. Ikannya ada di mana? Ikannya ada di mana? Di dalam jala. Ikannya bilang, yuk kita jangan main di batu karang, yuk kita main di atas aja tuh, ada jala tuh. Itu rumahnya bagus. Ikannya main-main, saudara. Bukan ikan kecil, tapi ikan besar. Sampai Petrus bilang, dari mana ini ikan? Kalau Tuhan sedang memang mau memberkati saudara, saudara sampai gak bisa ngomong ngangap, ini berkat dari mana ini semua? Ini berkat dari mana ini semua? Sama Tuhan, ternyata orang yang berdosa Tuhan. Petrus seperti itu, saudaraku. Sampai saudara gak bisa ngomong. Karena saking dahsyatnya. Kalau Tuhan sudah berkati anak-anaknya, tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Kalau Tuhan yang sudah angkat, tidak ada seorang pun yang dapat turunkan. Kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada satu orang pun yang bisa tutup. Lalu Petrus, guru, ikannya banyak-banyak. Yesus bilang, belum tahu dia. Yesus nggak bantuin nangkapin ikan. Dia suruh itu Petrus sama teman-teman, ayo tangkap, ayo. Tadinya kapal itu dengan air ada 0,5 meter, saudaraku. Begitu diisikan, lama-lama diisi lagi, masih belum penuh. Tangkap, ayo, jangan sampai ada yang terlepas. Haleluya. Itu kapalnya makin dengar. Kita baca dulu firman-Nya. Haleluya. Mari sama-sama kita baca. Haleluya. Praise the Lord. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Pegang kalimat datang membantu. Coba sama-sama katakan datang membantu. Saya mau tanya sama saudara.
Kata kalimat datang membantu ini dalam konteks apa, saudara? Dalam situasi seperti ini. Mereka memanggil kapal yang lain. Di sekitar dia itu ada kapal lain yang sedang menjala juga, tapi nggak dapat ikan. Perahunya tinggi. Sementara perahu Petrus sudah mulai, apa saudaraku? Mendekat dengan, artinya syarat dengan Ikan. syarat dengan apa? Ikan. Beban. Ternyata di perahu Petrus sudah penuh dengan berkat. Iya. Ikan-ikan itu berkat kan? Amen. Makanya Petrus kasih kode sama perahu-perahu yang di sana. Woi, woi, sini. Kalau nggak pakai toa, woi. Lalu perahu bilang, ada apa? Lihat ayatnya, ya. Saya baca ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat. Siapa di sini yang pandai bersihin? Coba begini. Ada yang bisa bersihin? Coba dong, nggak apa-apa. Kita di sini lagi pada. Ada yang pintar bersihin nggak? Cuit, gitu ya, Pak, kencang gitu. Ih, dia mah kaku banget orangnya. Heran. Jangan main musik nanti. WL udah bilang, udah kasih gue gini. Awas loh, nanti habis ibadah kita briefing ya. Begitu terus ya? Ya singkat ya? Relax dikit apa sih? Dia kayak terhipnotis dengan Pastor Daud. Mertua lewat aja udah nggak peduli dia. Oh belum punya mertua lah, masih muda, saya tahu kok lah. Ya, soalnya mah jidatnya belum licin. Masih licin. Kalau udah licin baru udah banyak mikir. Oh. Begitu Petrus masukin ikannya banyak-banyak, saudara, ke perahunya. Dia bilang, jangan sampai ada kebuang. Ayo, selama ini kita nggak pernah dapat berkat sebanyak ini. Dia nggak tahu, saudaraku. Ketika dia mulai berpikir, semua berkat itu mau dia bawa pulang ke rumah, dia lupa kapasitas penampungan dia terbatas. Kalau seandainya dia masukkan ikan-ikan itu semuanya, kapalnya apa? Gelap. Jeblok, ya kan? Air masuk, lalu ikannya apa? Lari lagi. Pernah nggak begitu, saudaraku? Dapat berkat langsung hilang lagi? Pernah? Nah itu, jangan mau. Udah capek kerja dalam berapa bulan di proyek, dapat berkat 200 juta, hilang. Ada yang dicuri orang lah, ada yang sakit harus operasi. No. Jangan sampai saudara dapat berkat tapi jadi musibah. Caranya biar saudara selamat seperti Petrus, nggak diajarin sama Tuhan Yesus, nggak Tuhan Yesus bilang, panggil temanmu, enggak loh. Tapi Petrus, rohnya dia bicara. Kalau seandainya kita masukkan ikan ini semua di perahu kita pasti akan tenggelam. Kita pun bisa berbahaya, akan mati. Berkat-berkat hilang. Caranya biar berkat ini nggak hilang, panggil kapal tetangga. Oke? Lalu berkat itu jangan masukkan di kapalmu, masukkan di kapal Tangga. orang lain, kapal tetangga. Itu artinya kalau saudara dapat berkat, Panggil. kita salaman kita. Saya setuju. Iya. Makanya banyak orang yang maruk dengan harta. Sebenarnya Tuhan itu kasih berkat itu biar bukan mata kita itu ke harta terus, tidak. Tapi ketika Tuhan berkati saudara dalam segala hal, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, saudara harus sharing, bagi-bagi sama orang lain. Halo. Amin. Saya percaya kalau ini terjadi di sini, ini nih wajah-wajah diberkati semua nih. Amin. Satu orang jadi triliuner, semuanya nih jadi miliarder. Amin. Triliuner di bawahnya Miliarder. Kalau dapat 100 triliun, boleh nggak kasih 1 miliar satu orang? Boleh kan? 1000 triliun. Loh, 1 miliar kecil gak? Buat saudara? Besar. Besar. Maka saya bilang kalau Tuhan sudah jadikan ini, saudaraku, maka semua jemaat ini tidak akan ada yang susah. Nanti lihat pemusik kita ini, dia lagi gua bully ya, nggak boleh dibully loh, dosa loh, nggak boleh dibully. Gua kerjain deh, bukan juga, saudaraku. Dia lagi jadi sasaran contoh nih. Kamu kesini nih apa? Jam berapa?
Tadi om jam 6 pagi, rumah gua jauh om. Nanya apa nih ojek? Enggak om, ojeknya lagi sepi tadi, jalan kaki. Wih, pantasan basah badannya. Ih, kasihan amat. Yang satu dalam hati Tuhan, kalau proyekku ini nanti Tuhan jebolkan 1 miliar 15 juta gua beliin motor buat dia. Setuju nggak? Tepuk tangan dulu dong. Giliran begini yang di sini langsung tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Semangat betul dia, semangat betul. Haleluya. Ya, makanya rajin-rajin. Oh, ini kok mic-nya udah habis loh. Aduh. Waktunya udah habis. Hah? Waktunya udah habis. Kata istri saya udah 1 jam katanya waktunya udah habis. Berhenti di sini atau dihabisin aja? Serius nih? Tuh ibu yang baju coklat itu kok. Bisa dong? Bisa. Ya. Aduh. Thank you Jesus. Haleluya. Petrus itu tahu bahwa ketika berkat itu menghampirinya, melebihi dari apa yang dia pikirkan, dia tahu itu pasti menjadi ancaman dalam hidupnya. Dan Tuhan ada di dalam perahu itu. Itu sebabnya Tuhan akan kasih tahu kepada kita agar kita diberkati, bukan hanya berkat kelimpahan, tapi tubuh kita sehat. Amen. Ketika kita dapat cuan gede, jangan kita makan di mana? Restoran ini. Oh, udah kemarin. Besoknya lagi restoran ini. Oh, ini belum masuk lagi saudaraku. Akhirnya makan lemak, makan samcian, makan lemak, makan samcian saudaraku. 2 bulan saudaraku langsung wing. Tensi naik saudaraku. Tiba-tiba, lu udah tahu nggak kok Aliong kenapa? Waduh, stroke. Aduh. Barusan kemarin proyeknya jebol, stroke. Bukan karena susah tapi samcian. Kali-kali saudaraku potong 1 kerbau, jemaat panggil. Jangan makan sendiri. Iya. Kemudian. Haleluya. Iya, kalau roh saudara nggak tergerak, saya nggak yakin lagi deh udah deh. Iya, jadi Tuhan itu mau membuat saudara panjang umur seperti Mazmur 128. Amen. Melihat anak-anak dari anak-anakmu, itu artinya cucu itu mewakili umur panjang. Diberkati tak kekurangan makanan sedikit pun, tapi umur panjang. Ini banyak orang diberkati tapi rest in peace. Tahu ya artinya ya? Apa Pak? Apa artinya Pak? Meninggal. Dapat berkat tapi meninggal. Berapa banyak orang yang kaya tiba-tiba besok udah hilang. Makanya kan firman Tuhan bilang, ada orang, hai engkau jiwaku, berbahagialah engkau karena semua sudah ada padamu. Yesus berkata, dia tidak tahu besok itu seperti apa dia. Jangan mau ambil langkah itu. Ketika saudara diberkati Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, sebagian ini punya siapa ya? Nah, oke? Yang setuju sama saya katakan amin. Jangan makan sendiri. Iya. Langsung ingat Tuhan, berkat ini banyak. Perpuluhan sudah Tuhan. Sudah, tapi ini masih banyak. Proyek saya masih jalan. Dan proyek ini 3 tahun lagi coba. Cuannya itu gitu ya, dibuka sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, ini mau sama siapa gitu kan? Tuhan bilang, lu nggak tahu, anaknya mau kuliah, dapat di universitas negeri tapi di Jakarta, dia lagi butuh duit. Ya Tuhan, doa, kasih berapa Tuhan? Ya, lu kasihlah 20 juta, kecil Tuhan. Begitu saudara kasih, ternyata di balik itu lagi ada kisah lain lagi. Ketika saudara memberikan hak orang lain, amen, hak orang lain, maka hak saudara yang ada di tangan orang lain itu kembali kepada saudara. Ngerti gak? Hidup ini semua orang yang punya berkat, dengar baik-baik. Ini firman Tuhan, nanti saya tetap akan sampaikan ini sekalipun kita doa overtime. Haleluya. Ketika saudara lepaskan berkat yang milik orang lain tadi itu, yang Petrus panggil itu, haleluya. Ketika saudara lepaskan milik orang lain itu, saudara tahu, milik saudara juga ada di tempat orang lain. Ketika saudara lepaskan itu, maka terlepas juga dari orang lain, dan berkat itu datang kepadamu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kepada Ishak, dia menjadi kaya, tambah kaya, kian hari kian kaya, saudaraku. Wow. Ini rahasia besar sekali, saudara. Besar sekali. Yuk kita baca. Oke.
Lukas 16. Haleluya. Lukas 16 ayat 10 sampai 13, 4 ayat saja. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Apa judulnya di atas? Setia dalam perkara yang kecil. Teks keduanya, iya. Makanya pada siang hari ini Tuhan sedang memberikan pengajaran, nasihat buat saudara. Terimalah itu dan kalungkanlah itu di lehermu, kata kitab Amsal. Maka ia akan menuntun jalanmu dan keselamatan akan ada di dalam hidupmu. Amen. Yuk kita baca. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Tadi ikan-ikan yang besar ditangkap Petrus itu perkara besar atau perkara kecil? Kecil. Buat Tuhan itu kecil. Jadi kalau saudara Tuhan kagetin saudara 100 juta, bilang ini masih kecil Tuhan, masih ada yang lebih besar kan? Iya. Berarti gak bilang begitu? Loh iya loh, ya Bapak itu kan pemilik semesta alam. Dia kasih saudara tender 200 juta dalam kontrak kerja apa? Bilang sama Tuhan, Tuhan ini yang masih kecil kan Tuhan? Masih ada yang lebih besar lagi? Pasti Tuhan bilang, ini mah masih kecil banget. Kalau saudara bilang itu udah besar, masih ada lagi yang lebih besar? Gak ada, berhenti sampai di situ. Jadi yang Tuhan kasih itu masih kecil. Nah ini makanya skalanya itu kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Makanya ketika saudara diberkati oleh Tuhan, harus lakukan seperti Petrus tadi, setia dalam perkara kecil. Ketika Tuhan lihat saudara, oh ternyata anakku ini tidak rakus. Ada orang Batak di sini? Kalau rakus bahasa Bataknya apa dia? Mokus. Jadi tidak rakus, tidak mokus, tidak hokus, dan kayak tikus gitu ya. Korupsi jadinya. Iya saudaraku ya. Jadi kalau kita mau menerima perkara-perkara besar, dengar baik-baik, itu passwordnya ada di perkara kecil, betul kan? Kalau saudara setia dalam hal kecil nih, setia, maka Tuhan akan percayakan perkara besar. Artinya saya balik, kalau saudara mau menerima perkara besar, passwordnya itu kuncinya setialah dalam perkara kecil. Makanya saya katakan saudara, ketika saudara diberkati oleh Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan ini masih perkara kecil kan? Setia di situ saudara. Haleluya. Saudara sampai terkaget-kaget, orang yang setia dalam perkara kecil, yang mau sharing sama orang lain, yang peduli dengan orang susah, dan yang selalu menghantarkan milik orang lain yang ada di dalam hidupmu. Ngerti maksudnya ya? Saudara jujur dalam harta yang kecil ini, yang sebenarnya punya orang lain. Dengar baik-baik, saya garis bawahi, semua yang ada di dalam milikmu itu sebenarnya sebagian punya orang lain. Tapi saudara jangan takut. Di antara orang-orang yang punya duit yang triliunan rupiah itu, sebenarnya di dalam dia ada milik saudara. Dahsyat gak ini? Jangan saudara gak percaya. Ketika saudara menabur di hal kecil, maka yang besar itu turun. Tabur lagi hal kecil, yang besar itu makin datang. Tabur lagi, dipercaya lagi, makin gede datangnya saudara. Barang siapa yang setia dalam hal kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Makanya ketika saudara setia dalam hal kecil, Tuhan tambahkan lagi hal yang besar. Setia lagi, yang lebih besar lagi. Setia lagi, yang raksasa dia kasih sama saudara. Haleluya. Jangan Saudara kalau mau diberkati, setia dalam hal kecil. Petrus itu nggak nunggu 1 hari, detik itu juga ketika berkat itu datang, dia tahu kalau dia ambil di semuanya, ini jadi bencana buat aku, buat istriku, buat anak-anakku, saudaraku. Ketika saudara mulai berpikir serakah dan saudara nggak pikir orang lain, mulai saat itu juga roh bencana itu sebenarnya udah mengintip di dalam hidupmu. Makanya banyak orang yang gak percaya sama Tuhan ketika dapat berkat. Dia bingung, ke kafe lah dulu, ke kafe. Lihat perempuan lain cantik juga, lebih cantik dari istri gua. Makanya banyak orang yang gak percaya sama Tuhan, selingkuh, perzinahan. Gak puas sampai di situ.
nongkrong-nongkrong sama teman di kafe, coba-coba narkoba, lama-lama terikat sama narkoba, kurang lagi dikasih miras, lama-lama mabuk. Saudara tahu yang tadinya tidur di kasur yang paling mahal, sekarang di got, saudaraku. Haleluya. Jangan jadi bencana. Amin. Kita teruskan ya, ini cuma 4 ayat. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Itu dia, saudaraku. Ternyata kalau kita setia dalam hal kecil tadi itu, ternyata ada harta kita yang akan Tuhan percayakan untuk saudara. Tanpa saudara kerja keras, itu akan mengalir. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau melepaskan di bumi, maka Terlepas di surga. terlepaslah. Surga. Kalau engkau ikat di bumi, Terikat di surga. makanya kalau saudara genggam berkat itu, saudaraku, maka di surga juga akan nggak keluar dia. Tapi kalau saudara lepas begini, saudara kasih sama yang berhak menerimanya, maka surga juga langsung lepas nih. Setia dalam perkara besar. Haleluya. Siapa yang mau nurutin apa yang firman Tuhan katakan pada siang hari ini? Praise the Lord. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan bacakan 2 ayat lagi. Haleluya. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ini yang saya katakan tadi, ayat 12 perhatikan. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ternyata ini rupanya. Benar ya Bu ya? Paham kan? Paham. Kalau saudara setia akan harta orang lain, kasih sama yang benar-benar tepat pada masanya, maka harta kita itu pun akan dihantarkan orang lain ke dalam hidupmu. Siapa yang diberkati Tuhan pada siang hari ini? Haleluya. Mari tepuk tangan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.